Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Sehingga pada hari ini kita bisa dipertemukan dalam media online ini untuk beberapa kegiatan. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang insya Allah istiqomah hingga yaumil akhir. Apa kabar teman-teman semua? Kelas 7, 8, 9. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya Ibu akan menyapa dulu nih untuk teman-teman kelas 7. Ibu akan memberikan ucapan selamat ya karena sudah berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan di tingkat sekolah dasar yang kemarin sudah melaksanakan ujian sekolah di kelas 6 dan sudah lulus, kemudian memasuki SMP IT Buah Hati dan bergabung bersama keluarga besar SMP IT Buah Hati ini. Selamat datang teman-teman kelas 7, mudah-mudahan nanti kita bisa belajar bersama di sini. Dan juga selamat kepada teman-teman yang sudah naik kelas 8 dan juga ke kelas 9. Mudah-mudahan di kelas 8 dan kelas 9 nanti teman-teman bisa lebih bersemangat lagi untuk mendapatkan ilmu, untuk belajar bersama di sini. Perkenalkan, Ibu adalah Ibu Asrifana Arimbi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang nanti akan menyampaikan tentang kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh yang akan kita laksanakan selama 1 semester ini insya Allah. Ya, pada hari ini Ibu akan menyampaikan tentang apa saja sih kurikulum atau belajar selama di SMP IT Buah Hati ini. Selama di SMP IT Buah Hati ini insya Allah kita akan melaksanakan banyak aktivitas. Ibu akan sampaikan beberapa agenda yang akan kita jalankan bersama selama 1 semester ini. Agenda awal kita adalah yang sekarang sedang teman-teman laksanakan, yaitu MOS atau masa orientasi siswa. Nah, nanti setelah MOS ini selesai, teman-teman nanti akan melaksanakan agenda berikutnya. Selain dari agenda yang kegiatan belajar mengajar, kita juga akan melakukan beberapa aktivitas atau kegiatan, yaitu ada juga nanti masa orientasi orang tua, itu akan dilaksanakan di tanggal 18 dan 25 Juli. Kemudian di Agustus nanti teman-teman ada Pemira atau Pemilu Raya, itu nanti akan ada pemilihan untuk OSIS. Nah, pemilu kali ini insya Allah akan dilaksanakan secara online. Nanti teman-teman bisa memilih siapa nih kira-kira yang akan menjadi OSIS di tahun ajaran 2020-2021 ini dengan cara memilih secara online dari rumah masing-masing. Nanti akan ada penyampaiannya dari Bapak dan Ibu guru bagaimana teknisnya, insya Allah nanti akan disampaikan. Kemudian di tanggal 21 sampai 24 September itu ada penilaian tengah semester atau PTS, yaitu untuk mengevaluasi hasil belajar kita selama 3 bulan ini. Berikutnya nanti ada juga yang namanya Daurah Al-Quran. Daurah Al-Quran ini akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu untuk kelas 7 dan juga nanti ada yang untuk kelas 8 dan 9. Nanti akan diinfokan seperti apa Daurah Quran dan segala macamnya akan disampaikan oleh guru Qurannya masing-masing. Berikutnya di bulan Oktober itu ada namanya Hari Bahasa atau Language Day, tanggal 28 Oktober. Nah, itu nanti akan ada lomba-lomba tentang kebahasaan, baik dari bahasa Inggris, bahasa Arab, ataupun bahasa Indonesia, dan ini pun dilaksanakan secara online nanti. Berikutnya yang tidak kalah menariknya adalah di bulan November, tanggal 2 November itu ada kegiatan yaitu Market Day Online. Nanti teman-teman bisa belajar bagaimana sih menjadi wirausaha gitu ya, bagaimana menjadi entrepreneur. Nah, ini insya Allah nanti akan dikemas dengan baik oleh Bapak dan Ibu guru di SMP IT Buah Hati. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga bisa untuk mengikutinya dengan baik. Nah, di Desember, di akhir semester kita
akan ada penilaian akhir semester atau PAS yang dilaksanakan di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Desember. Ada penilaian akhir semester praktek dan juga ada tertulis. Ini pun akan dilaksanakan nanti dengan online pula. Setelah PAS ada kegiatan yang seru, yaitu kelas meeting. Kalau biasanya kelas meeting itu kita bareng-bareng di sekolah, tapi karena ini kita belajarnya jarak jauh, jadi nanti kelas meetingnya dalam bentuk online pula. Seperti apa nanti serunya kelas meeting, nanti insya Allah akan kita sampaikan setelah mendekati hari-hari kelas meeting. Setelah kelas meeting nanti ada pengambilan rapot oleh orang tua. Setelah itu teman-teman libur dan nanti masuk kembali di bulan Januari 2021 untuk masuk di semester 2. Mudah-mudahan di semester 2 nanti kita sudah tidak PJJ lagi ya. Mudah-mudahan kita sudah masuk sekolah, sudah bisa ketemu di sini bareng-bareng, belajar bareng-bareng di SMPIT Buah Hati. Oke, berikutnya Ibu akan sampaikan apa saja sih pelajaran-pelajaran yang ada di SMPIT Buah Hati ini. Jadi kita ada kurang lebih 8 mata pelajaran yang umum dan juga ada pelajaran tahsin tahfiz. Untuk pelajaran umumnya itu ada bahasa Indonesia, kemudian ada matematika, bahasa Inggris, IPA, ada IPS, PKN, dan juga ada PAI, bahasa Arab, serta SBK dan prakarya. Untuk Al-Quran ada 2, yaitu tahsin dan tahfiz. Itu nanti akan mendapatkan porsi yang cukup banyak ya di SMPIT Buah Hati ini, karena memang target kita adalah mudah-mudahan nanti teman-teman setelah lulus dari SMPIT Buah Hati ini bisa mencapai 3 juz maupun 5 juz maupun bahkan sampai 30 juz. Terus siapa saja yang mengajar untuk mata pelajaran tersebut? Nah, kemarin teman-teman sudah berkenalan dengan guru-guru di SMPIT Buah Hati, hanya berkenalan nama gitu ya, mungkin mengajarnya bidang studi tapi mengajar kelas berapanya belum. Nah, Ibu akan sampaikan siapa saja sih yang ngajar mata pelajaran tersebut di kelas teman-teman nanti. Yang pertama bahasa Indonesia, itu di kelas 7 nanti akan diajarkan oleh Bu Yulia. Kemudian di kelas 8 akan diajar oleh Bu Enggar. Di kelas 9-nya nanti akan diajarkan oleh Bu Yulia. Untuk matematika, kelas 7 yang ngajar adalah Bapak Noval. Kemudian di kelas 8 dengan Ibu Asrifan Arimi, saya sendiri. Kemudian di kelas 9 dengan Bu Anissa. Untuk pelajaran bahasa Inggris, kelas 7 nanti akan diajarkan oleh Miss Sari Mulyani. Sedangkan kelas 8 dan kelas 9 akan diajarkan oleh Miss Sari Chandra. Untuk pelajaran IPA di kelas 7 nanti gurunya adalah Bu Nila. Kemudian di kelas 8 ada Bu Fasista, di kelas 9 ada Bu Desi. Untuk pelajaran IPS dari kelas 7, 8, 9 semua nanti akan diajarkan oleh Bu Erin. Kemudian di pelajaran PKN kelas 7, 8, 9 akan diajarkan oleh Pak Aziz. Kemudian untuk PAI, Pendidikan Agama Islam, di kelas 7 nanti akan diajar oleh Pak Mulyadi, dan di kelas 8 serta kelas 9 akan diajar oleh Pak Yanto Rusdianto. Untuk bahasa Arab, gurunya adalah kelas 7 Pak Mulyadi, kelas 8 dan kelas 9 ada Pak Humaidi. Untuk SBK dan prakarya tetap insya Allah akan diajarkan oleh Bu Fitri untuk kelas 7 dan kelas 8. Untuk PJJ nanti juga Bu Fitri akan mengajar SBK dan prakarya di kelas 9. Kemudian untuk guru-guru Quran nanti akan dibagi-bagi ya. Guru Qurannya kemarin setelah berkenalan ada Pak Hasan, ada Ibu Yuni, ada Bu Masjidah, ada Bu Ulia, Bu Aisyah, kemudian ada Pak Humaidi, ada Pak Ulin, ada Pak Muhammad. Ada tambahan lagi yang baru yaitu Pak Miftah dan Pak Hubab. Insya Allah nanti teman-teman akan lebih banyak lagi berkenalan ya ketika nanti di sesi Quran. Ya, kemudian nanti ketika kita kegiatan belajar mengajar selama PJJ ini bagaimana teknisnya gitu ya. Nah, Ibu akan sedikit sampaikan teknisnya seperti apa sih nanti selama kita di rumah belajar gitu ya. Sedangkan Bapak Ibu gurunya mungkin ada yang di sekolah gitu ya, ada yang di rumah. Nah, teknisnya adalah
Nanti nih teman-teman semua kelas 7, 8, 9 akan dibuatkan ruang belajar sendiri di Google Classroom namanya. Nanti kelas 7 dikelompokkan sendiri di kelas 7, kemudian kelas 8 ada sendiri Google Classroom-nya untuk kelas 8, kelas 9 pun demikian. Jadi kita per angkatan ya, per angkatan kelas 9 sendiri, kelas 8 sendiri, kelas 7, nah khusus untuk kelas 7 nih agak beda. Karena jumlah siswanya banyak, jadi untuk kelas 7 itu kita akan bagi menjadi 2 ruang belajar, yaitu ruang belajar di Google Classroom untuk siswa kelas 7A dan 7B, yang satu lagi kelas 7C dan 7D di Google Classroom yang satu lagi yang berbeda. Kenapa sih Bu nggak harus dibedain, nggak disatuin saja? Nah sebenarnya kita pengennya disatukan, tapi karena ternyata batas maksimumnya itu sudah melebihi, jadi mau tidak mau harus dibagi menjadi 2. Tapi insya Allah tetap aja gurunya sama, waktu belajarnya sama, dan nanti pelajaran maupun latihannya pun sama. Oke, kemudian nanti Bapak Ibu guru mengajarnya pakai apa gitu ya? Untuk Bapak Ibu guru nanti akan mengajar kalian bisa melalui Zoom, atau juga nanti Bapak Ibu guru akan menampilkan slide maupun PowerPoint gitu ya. Di mana? Di ruang belajar yang tadi sudah kita buat di Google Classroom yang sudah dibuat sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dan nanti ada jadwalnya, kemudian Bapak Ibu guru akan mengajar di situ. Nanti teman-teman bisa langsung interaktif di situ, boleh bertanya, kemudian nanti Bapak Ibu guru bertanya, teman-teman juga boleh menjawab gitu ya. Nah selama pelajaran berlangsung itu stay aja di ruang belajar kelas tersebut. Kemudian ketika Bapak Ibu guru nanti memberikan latihan-latihan soal maupun memberikan kuis, biasanya nanti Bapak Ibu guru akan menggunakan berbagai macam media, bisa dengan Google Form atau dengan Quizizz. Nanti jadi belajarnya sambil seru ya, karena seperti kita main game tapi sebenarnya kita sedang belajar. Nah untuk tes formatif biasanya setiap 1 bab selesai atau 1 bab atau 2 bab selesai, Bapak Ibu guru akan melakukan evaluasi belajar. Nah evaluasi belajar ini biasanya dilaksanakan karena kita lagi PJJ ya, jadi kita menggunakan Google Form. Teman-teman nanti akan mendapatkan soal dengan Google Form, pakai Google Form diisi kemudian dikirimkan. Terus bagaimana Bu, saya belum bisa tuh bagaimana cara mengisi Google Form, bagaimana cara mengerjakan di Quizizz. Nah teman-teman gak usah khawatir, insya Allah nanti akan ada sesinya sendiri, akan ada Bapak Ibu guru yang mengajarkan nih contoh mengerjakan bagaimana mengerjakan dengan Google Form maupun bagaimana mengerjakan dengan Quizizz. Akan diajari dulu sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar. Baik teman-teman, itu tadi yang akan kita laksanakan. Insya Allah kita akan jalankan bersama-sama di 1 semester ini selama kita belajar secara jarak jauh. Mudah-mudahan nanti walaupun belajarnya secara jarak jauh, teman-teman tetap bisa mendapatkan pelajaran yang maksimal, bisa mendapatkan ilmu, ya bisa mengikuti dengan baik, gitu ya. Baik, itu saja mungkin dari Ibu Astri yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di lain waktu. Jika teman-teman nanti ada yang merasa masih bingung atau masih belum jelas, nanti ketika di sesi dengan wali kelas boleh ditanyakan kepada wali kelasnya masing-masing. Dari Ibu cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.